Bismillahirrahmanirrahim. Pasti seseorang akan terpikir dengan Qarun. Pertanyaannya, lalu di mana harta Qarun itu berada? Kemudian apakah hakikat Qarun itu memang ada ataukah tidak? Ini yang kemudian menjadi perbincangan manusia, mulai orang biasa sampai kepada pakar-pakar peneliti, juga para ulama membicarakan tentang ini. Siapa Qarun? Dan kenapa namanya begitu diabadikan dalam Al-Quranul Karim? Dan bukan hanya dalam Al-Quran, tapi juga dalam Taurat, Injil dan kitab-kitab muqaddasah lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya bicara tentang di mana letak harta Qarun itu, maka kita akan menjelaskan sedikit tentang biografi siapa Qarun. Walaupun ini sering saya sudah ulang-ulang di beberapa kajian kita ketika membahas qasasul Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Qarun ini namanya Qarun ibn Yashur ibn Qahith. Dan Qahith ini adalah ayah daripada Imran, dan Imran adalah ayah daripada Musa. Musa ibn Imran ibn Qahith. Artinya Qarun dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam itu ada kekerabatan. Dia satu di antara anak paman-paman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, nasabnya berjumpa di Qahith. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu berdasarkan Al-Quran nama Qarun tersebut. Makanya Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar, beliau mengatakan anna Qarun kana ammu Musa. Qarun itu pamannya Nabi Musa. Tetapi kata Ibnu Jarir, wa aktsaru ahli ilmi, kebanyakan ahli ilmi, ala annahu kana ibnu ammi. Dia bukan paman Nabi Musa, tetapi anak dari paman Nabi Musa. Dan itu yang banyak dikuatkan para ulama, seperti riwayat daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau mentafsirkan inna Qaruna kana min qaumi Musa, sesungguhnya Qarun itu adalah bagian dari kaumnya Nabi Musa. Berkata Ibnu Abbas, kana ibnu ammi, karena Qarun itu anak paman Nabi Musa. Dan itu senada dengan yang dikuatkan oleh para mufassirin seperti Qatadah, Malik ibn Dinar, ibn Jurayz dan yang lainnya. Ini berdasarkan Islam. Akan tapi kalau kita melihat pada perjanjian lama, maksudnya Taurat, maka Qarun itu namanya Qurah. Qurah ibn Yashar ibnu Qahat ibnu Lawi min abna'i ammi Musa wa Harun. Jadi Taurat memberi nama Qarun itu adalah Qurah ibn Yashar, putra Qahat, putra Lawi
dan Lawi termasuk anak-anak paman daripada Musa dan Harun. Menurut versi orang-orang Taurat, orang-orang Yahudi dalam kitab Tauratnya, bahwa Qarun ataupun Qurah ini salah satu daripada ru'asa Bani Israel, pemimpin-pemimpin Bani Israel. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Qurah ini memang orang kaya, karena ketika itu ada orang-orang yang sangat memusuhi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Salah satunya adalah Qurah ini, karena melihat bahwa Musa dan Harun itu orang miskin, kenapa pula kemudian diturunkan kepadanya kenabian? Harusnya kenabian itu diberikan kepada orang-orang kaya semisalnya. Kenapa diberikan kepada Nabi Musa dan Harun? Dari situlah maka kemudian hasadlah Qurah ini, akhirnya kemudian membawa teman-temannya datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan mengejeknya. Maka Musa pun kemudian marah. Akhirnya kemudian Musa pun mengatakan kepada Qurah alias Qarun dan juga kawan-kawannya seperti Dasar, Abira, Aun bin Farid dan yang lain yang disebutkan dalam kitab-kitab itu, kata Musa, karena kalian sudah lancang kepadaku, maka tunggulah azab akan menimpa kalian. Maka di hari ketika azab itu akan ditimpakan kepada Qurah ini, maka Allah memerintahkan Musa untuk membawa orang-orang yang beriman menjauh dari istananya. Maka disitulah kemudian wa khasafna bihi wa bidarihil arda, Allah tenggelamkan istananya seorang-orang yang dalam tanah. Itu versi Taurat. Tapi versi Islam justru terbalik, bahwa Qarun ini adalah orang miskin, dan dia meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam agar diberikan rizki yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya kemudian Qarun pun yang tadinya fakir dari fuqara Bani Israel, bahkan dia seorang mukmin dengan Nabi Allah Ya'qub, bahkan dikatakan sebagai munawwir, di mana wajahnya bercahaya karena dia memiliki suara indah ketika membaca Taurat, dan disukai oleh Bani Israel karena indahnya bacaan Taurat. Tiba-tiba kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekayaan kepada Qarun ini, mulailah dia sedikit demi sedikit menjauh dari ajaran Musa. Dan ketika betul-betul Allah kuasakan harta yang banyak, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna, sekali-kali manusia bisa menjadi melampaui batas apabila dibentangkan kekayaan kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, baik sebelum saya kupas tentang rahasia di balik harta Qarun, saya ingin membacakan beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan kisah Qarun ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim, sesungguhnya Qarun termasuk kaumnya Nabi Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwati, dan kami telah anugerahkan kepada Qarun
pembendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat, dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat, yang dikatakan oleh sebagian ahli tafsir bahwa kunci-kunci itu, maksudnya kunci-kunci yang dibawa oleh orang-orang kuat dari anak-anak buah Qarun ini, jadi kuncinya saja dibopong oleh orang banyak, saking besarnya. Itu baru cerita kuncinya, belum gudangnya. Maksudnya kuncinya saja sudah sebesar itu, belum gudangnya. Makanya kemudian Qarun ini merasa bangga karena banyaknya harta yang dimilikinya, terutama emas yang dikumpulkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat selanjutnya, "Idz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin." Ketika kaumnya berkata kepadanya, maksudnya orang-orang yang berakal, mengingatkan Qarun ini, janganlah engkau berlaga sombong. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Artinya Qarun ini sudah dinasihati oleh orang-orang yang berakal, jangan sombong. Allah tidak suka orang sombong. Carilah dengan kekayaanmu itu negeri akhirat, dan jangan lupakan dari sebagian urusan dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan melakukan kerusakan di permukaan bumi. Allah tidak suka dengan orang-orang yang merusak. Jadi indah sekali nasihat ini kepada Qarun. Tapi Qarun ini justru merasa sombong dan mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Subhanallah. Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta ini semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Sebagian para ulama mengatakan sebenarnya Qarun jadi kaya itu dari mana kekayaan? Kenapa kemudian Qarun ini dibicarakan umat satu dunia, Yahudinya, Nasraninya, Islamnya, semua berbicara tentang harta Qarun, tentang kekayaan Qarun. Kok bisa Qarun itu jadi kaya raya? Ada yang mengatakan bahwa asal kekayaan Qarun itu karena Qarun itu menguasai Ismul A'zam, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Seperti dalam nama Asmaul Husna dalam Islam itu kan ada Asmaul A'zam, ada yang mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum, ada yang mengatakan Allah. Pokoknya disembunyikan mana satu dari 99 nama ini. Nah, Qarun ini menguasai betul Asmaul A'zam ini, sehingga Asmaul A'zam itu maksudnya kalau orang berdoa pasti dikabulkan. Sehingga karena dia menguasai Asmaul A'zam, seperti kalau kita membicarakan tentang Bal'am ibn Ba'urah, itu juga sama menguasai Ismul A'zam, di mana kalau berdoa mustajab, tidak mungkin ditolak. Lah dengan sebab Qarun menguasai Ismul A'zam itulah dia meminta kepada Allah untuk menjadi kaya raya, dan Allah kabulkan. Namun setelah itu dia kufur nikmat kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun pendapat ini tentu dibantah oleh para ulama,
Karena ismul a'zam itu diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, bukan orang-orang kafir seperti Qarun. Kemudian yang kedua, Qarun ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu kimia. Dia bisa merubah dari sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga. Bahkan bahasanya pasir aja bisa dibentuk jadi emas. Bahkan dia membentuk pintunya dari emas murni dan juga kursinya. Tapi pendapat ini pun dipantau oleh para ulama. Maka yang benar apa? Yang benar Qarun kana tajira. Qarun itu jadi kaya karena berniaga. Dan dia tujarul zahab, peniaga emas. Sehingga kemudian lambat laun, dari tadinya Qarun ini orang miskin menurut Islam gitu ya, kalau menurut ahli kitab justru dia sudah kaya. Tetapi kemudian dengan kesibukan berdagang, akhirnya kemudian dia berhasil menjadi orang kaya raya. Dia pun togok melampaui batas, wa takabbara, kemudian sombong kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Allah murka kepada Qarun. Jadi itu hasil kekayaan Qarun itu dari tajir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Qarun pun mengatakan, dengan bangganya dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Kemudian Allah katakan, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'an wa la yus'al an dzunubihimul mujrimun. Tidakkah dia Qarun itu mengetahui bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang mungkin jauh lebih kuat dibandingkan Qarun dan lebih banyak harta dibandingkan Qarun, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Qarun ini kan sangat kaya, suka menggunakan pakaian-pakaian yang syuhrah, yang megah, ingin menunjukkan bahwa dia orang kaya. Sehingga dari penampilan Qarun, dari kekayaan Qarun, dari kebun, dari gudang-gudang harta, dari para pelayan, itu menjadikan pandangan manusia kepada Qarun ini, mereka ingin seperti Qarun. Jadi orang-orang fuqara wal masakin apabila memandang Qarun ini, berangan-angan kapan saya ingin seperti Qarun ini. Maka Allah mengatakan, falam fakharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladu haddin azim. Maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti yang diberikan Qarun. Lihat, sungguh dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Terkadang orang menyangka bahwa kemuliaan itu ada pada harta. Mereka salah. Terkadang kemuliaan itu ada pada pangkat jabatan ataupun kedudukan. Terkadang kemuliaan itu ada pada anak-anak yang sukses ataupun kesehatan. Salah. Memang itu semua bisa menyumbang kebahagiaan, tapi bukan segalanya. Lihat Allah katakan, wa khassafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan dan Qarun dan harta-hartanya. Lihat Namrud dibunuh oleh satu ekor nyamuk. Lihat Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Lihat Al-Walid ibn Mughirah, Allah ancam dengan masuknya dia ke neraka Saqar. Jadi kebahagiaan bukan dengan harta. Wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullah khairun liman amana wa amila salihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Tetapi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman, ketika melihat orang-orang jahil, orang-orang bodoh itu tertarik dengan Qarun, mereka mengatakan,
celakalah kalian. Ketahuilah pahala Allah jauh lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Akhirnya Qarun semakin congkak. Mulailah dia takabur dengan hartanya. Ketika datang Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta zakat, karena zakat itu syariat, bukan hanya syariat Islam saja, sebelumnya juga sudah ada syariat zakat. Bahkan rukun Islam itu berlaku kepada semua para nabi dan rasul. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji, semua ada. Tapi Qarun bakhil. Dia tidak pernah mensyukuri hartanya. Bahkan yang ada kemudian dia membuat fitnah kepada Nabi Musa. Difitnahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam bahwa dia telah menghamili seorang wanita pelacur. Tiba-tiba ketika dihadirkan wanita itu dan memandang wajah Nabi Musa, dia pun mengaku bahwa dia disuruh Qarun dengan imbalan harta yang banyak. Maka dari sini Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada Qarun. Allah katakan, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Maka kami benamkan Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu kelompok yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat mendapatkan pembelaan diri. Maka orang-orang miskin yang pada mula-mulanya kalau melihat Qarun itu pengen seperti Qarun, tiba-tiba mereka mengatakan, wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha min ibadi wa yaqdir laula amanna Allahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Jadi duhai benarlah kiranya Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia kepada kita, tentu dia telah membenamkan kita pula. Duhai benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah itu. Baru sadar mereka. Jadi ketika melihat ada pelajaran besar dari Qarun, baru sadar mereka bahwa bukan itu kemuliaan. Makanya Allah akhiri ayatnya, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Intinya bahwa Qarun pun diazab Allah. Kemudian dirobohkan semua istananya, semua gudang-gudang emasnya, semua pembendaan hartanya, termasuk juga dirinya. Pertanyaannya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana harta Qarun itu? Di mana peristiwa ini terjadi? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya jelaskan, kita akan jelaskan dulu sebenarnya peristiwa Qarun, perselisihan Qarun dengan Nabi Musa itu di Mesir, ataukah setelah Nabi Musa membawa Bani Israel sampai ke negeri Tih? Kalau versi Taurat bahwa kejadian perselisihan Qarun dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu terjadi di Mesir, karena ada yang mengatakan Qarun itu adalah salah satu dari orang-orang atau wazirnya Fir'aun dan Haman. Dan istilah Taurat namanya Qurah bin Yashar, itu orang dekatnya Fir'aun dan Haman, dan dia orang kaya. Adapun versi Islam bahwa kejadian Qarun dengan Nabi Musa itu setelah hijrahnya kaum muslimin dari Mesir menuju Palestina.
Maka disitulah terjadi di Arditih. Qarun membangkang perintah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, nasibnya sama dengan Bal'am ibn Ba'urah. Kenapa? Karena salah satu laqab Qarun itu munawwir, hasanus saut, suaranya indah ketika membaca At-Taurat, dan manusia suka dengan Qarun itu karena bercahaya wajahnya, menunjukkan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu terang wajahnya. Lah, kita tahu bahwa Taurat bukan turun di Mesir. Taurat itu turun ketika Nabi Musa berada di Bumi Tih. Maka dari sini menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi setelah hijrahnya Musa membawa Bani Israel dan menyelamatkan dari kejaran Fir'aun sehingga sampailah di negeri Tih, negeri linglung bahasa kitanya, karena ketika diajak jihad mereka tidak mau. Disitulah peristiwa berlaku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam cerita barat ada lagi bahwa Qarun itu adalah raja Libya, Malik Kuruzus. Yang dikenal di barat ini, Kuruzus ini raja Libya yang sangat kaya raya gitu ya. Yang konon dia orang yang pertama kali mencetak uang emas. Dialah Qarun itu sebenarnya. Tapi ulama Islam menolak pendapat dari barat. Kenapa? Karena Kuruzus ini mati di tangan Qurus Al-Farisi. Dan ini bertentangan dengan Al-Quran yang Allah katakan wa khassafna bihi wa bidarhil arda. Qarun ditenggelamkan bersama harta-hartanya ke perut bumi. Sementara Kuruzus ini mati di tangan Qurus Al-Farisi. Sehingga apa yang diprasangkakan barat bahwa Qarun adalah Kuruzus ini tidak benar, karena bertentangan dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah kita tahu bahwa peristiwanya di Arditih, di bumi linglung ini, lalu terjadi silang pendapat. Di mana harta Qarun yang ditenggelamkan Allah itu? Ada yang mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi di Mesir, terjadi di Kairo, di Mesir sana, di tempat yang disebut Al-Fayyum. Al-Fayyum ini kalau dibuat jarak dari Kairo Mesir sekitar 150 km di barat daya Kairo dan Mesir, Fayyum ini. Karena di situ konon ada runtuhan bangunan yang dipercaya sebagai tempat tinggal Qarun di masa itu, dan tempat itu berdekatan dengan Danau Qarun, atau kurang lebih berjarak sekitar 2 km. Menurut beberapa sumber, bangunan yang masih berdiri kokoh adalah benteng yang dibangun oleh Qarun. Jadi ada yang berpendapat bahwa Qarun itu hartanya dipendam di Fayyum, di Mesir sana. Bahkan Fayyum ini menjadi pusat penelitian dunia. Apakah betul di situ pernah terjadi gempa gitu sehingga menghancurkan istana Qarun dan Qarun-Qarunnya sekali gitu ya? Ataukah ada tempat lain selain Fayyum ini? Ada juga yang mengatakan bahwa peristiwa ini bukan terjadi di Fayyum, tetapi terjadi di Nainawa. Nainawa mana? Di Irak. Disitulah kekayaan Qarun yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan ke bumi, di Nainawa di Irak. Ada juga yang mengatakan bahwa harta Qarun itu ya di bawah sungai Efrat itu. Nabi SAW yang mengatakan bahwa di situ ada pembendarahan emas gitu ya. Tapi ma'asyiral muslimin, Quran ataupun sunnah Nabi SAW tidak menjelaskan secara detail letaknya di mana, kemudian waktunya kapan, karena kelahiran Qarun dan wafatnya Qarun aja tidak dijelaskan. Yang disepakati bahwa Qarun itu hidup di zaman Nabi Musa dan mati di zaman Nabi Musa.
Tapi kapan lahirnya, kapan wafatnya tidak dijelaskan. Termasuk tempat ditenggelamkan Qarun dan juga seluruh istana dan kekayaannya tidak dijelaskan. Sehingga kita hanya berpatokan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, karena tidak ada keterangan yang jelas dari Quran Sunnah tentang letaknya di mana. Sehingga kemudian manusia menerka-nerka, ada yang mengatakan di Fayyum di Mesir, ada yang mengatakan di Nainawa Irak, ada yang mengatakan di Efrat gitu, dan begitu seterusnya. Yang jelas bahwa kemungkinan bisa terjadi. Yang jelas bahwa Qarun pernah ditenggelamkan bersama hartanya. Di mana harta itu berada, wallahu a'lam. Itu yang paling selamat, wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa memastikan keberadaan harta Qarun yang terpendam di dasar bumi itu. Tapi yang jelas bahwa Al-Quran ketika menceritakan sebuah kisah, yang paling inti itu bukan bicara tentang tahun kelahiran, tahun wafat, di mana kejadian, di tempat mana, bukan itu. Tetapi ketika Allah menceritakan sebuah kisah itu untuk diambil fawaid dan juga ibrah. Surah Al-Baqarah ayat 49 dan juga 50 ini adalah awal cerita dari surah Al-Baqarah, dari nikmat yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada Bani Israel. Jadi khitab ayat ini Nabi SAW ingin menjelaskan kepada orang-orang Yahudi Madinah bagaimana bapak-bapak mereka itu diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, dan ingin membuktikan bahwa Nabi SAW walaupun jaraknya jauh daripada Musa, tahu kisah Musa dan Bani Israel. Padahal Rasul tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bagaimana Rasul bisa tahu kisah-kisah umat terdahulu kalau bukan karena wahyu yang Allah wahyukan kepada dia? Dan ini sebagai penegas bahwa Rasul SAW adalah seorang nabi, dan orang-orang Yahudi tahu itu. Bagi di sini Nabi SAW membacakan ayat ini untuk mengingatkan nikmat yang pernah Allah anugerahkan kepada nenek moyang Yahudi yang ada di Madinah. Maksudnya Bani Israel. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian. Siapa yang diselamatkan di sini? Musa dan Bani Israel. Min ali Fir'aun, dari pasukan Fir'aun dan juga Fir'aun. Yasumunakum su'al adab, yang mereka memperlakukan kalian dengan seburuk-buruk adab. Yudzabihuna abna'akum, mereka menyembelih anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan anak-anak perempuan kalian dijadikan budak Fir'aun dan budak kaum Asbah. Wa fi dzalikum, dan dalam perkara itu bala, ujian dari Rabb kalian, azim, yang sangat besar. Jadi begini, ketika Fir'aun di masa Nabi Musa, jadi semua kisah Fir'aun yang ada dalam Al-Quran itu adalah bercerita Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa. Karena Fir'aun itu kan istilah bagi raja Mesir, sama dengan Kisra bagi raja Persia, Kaisar bagi raja Romawi, Tuba bagi raja Yaman, Iskandar bagi raja Mesir. Maka Fir'aun pun istilah raja bagi raja Mesir. Yang berkuasa di zaman Nabi Yusuf Fir'aun juga namanya, gelarnya. Tapi yang dimaksud Fir'aun di sini artinya Fir'aun di zaman Nabi Musa. Yang terkenal
dan kononnya yang ditemukan jasadnya di lautan dan sekarang dimumikan kemudian dijadikan wisata di Mesir ya, dimuseumkan itu orang bisa melihat jasadnya Fir'aun. Konon katanya itulah Ramses yang kedua. Lah Fir'aun ini kisahnya diawali dari mimpi. Jadi Fir'aun ini bermimpi, mimpinya aneh. Jadi dalam mimpinya itu ada api, yang api ini berasal dari Palestina, terus bergerak sampai ke Mesir. Ketika api itu sampai di Mesir, membakar seluruh negara Mesir. Negara kekuasaan Fir'aun terbakar dengan api itu. Anehnya, api itu tidak melahap perkampungan Bani Israel, perkampungan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan mimpi itu bukan sekali dua kali, berkali-kali dengan mimpi yang sama. Maka namanya seorang raja pasti punya apa yang disebut dengan penasehat spiritual namanya, atau bahasa kasarnya dukun. Mesti penguasa punya dukun itu untuk mempertahankan kekuasaannya kan, yang dijadikan istisyar, petunjuk apa yang harus dilakukan. Maka paranormal, dukun-dukun, peramal-peramal di zaman Fir'aun ini sepakat, takwil mereka bahwa isyarat api yang berasal dari Palestina dan membakar seluruh perkampungan Fir'aun Mesir kecuali perkampungan Bani Israel, bahwa akan ada bayi yang lahir dari turunan Bani Israel yang akan menggoyang kekuasaan Fir'aun. Sejak itulah dibuat peraturan bahwa semua bayi laki-laki harus dibunuh. Maka setiap hari tentara mengepung perkampungan Bani Israel. Setiap ada yang bayi lahir, ditengok kelaminnya, perempuan atau laki-laki. Perempuan bantai. Setiap yang wanita yang hamil ditunggu kehamilannya, jangan sampai kecolongan. Ketika lahir dilihat kelaminnya, laki-laki bantai. Sampai akhirnya ukala Bani Israel, ukala orang-orang yang berakal dari lingkungan Fir'aun ini merasa khawatir. Karena bagaimanapun Mesir sangat berhajat dengan Bani Israel, karena Bani Israel ini diberikan kecerdasan masalahnya. Karena yang membangun Mesir itu adalah Bani Israel, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dan keturunannya. Kalau seandainya mereka kemudian dibantai habis, tidak ada generasi, maka habislah Mesir. Sementara orang-orang Mesir sangat berhajat kepada Bani Israel. Maka dibuatlah aturan, setahun pembantaian, setahun dibiarkan hidup. Lah pada tahun dibiarkan hidup lahirlah Nabi Allah Harun. Selamat Harun, karena tidak ada pembantaian. Kemudian tahun depannya ketika ada pembantaian, lahir pula Musa. Ketika itu ibunya menyembunyikan kehamilannya sampai kelahiran, disembunyikan. Sehingga karena was-was, maka Allah Subhanahu wa taala karena sudah mencalonkan Musa akan jadi nabi, mewahyukan kepada ibunya, mengilhamkan. Fa auhayna ila ummi Musa an alqi. Maka Allah mengilhamkan kepada ibunya Musa supaya Musa itu diletakkan di sebuah tabut. Tabut itu kotak, dan kotak ini nanti akan menjadi kotak sakti. Karena nanti setelah Musa meninggal, kemudian jauh zamannya sampai kepada zaman Sulaiman, kemudian Daud, sampai kepada zamannya dan begitu seterusnya Talut, maka kotak itu jadi kotak keramat. Siapapun yang perang bawa kotak itu pasti menang. Disebut dengan tabut. Makanya ketika Talut diangkat jadi raja, Bani Israel menolaknya. Masa orang miskin jadi raja?
banyak orang kaya. Tetapi Nabi Daniel yang ketika itu memilih Talut jadi raja, punya alasan lain, karena Talut itu punya tenaga, punya kecerdasan, dan punya kepemimpinan. Cuman dia miskin. Akhirnya kemudian malaikat Jibril mengambil tabut yang ada di tempat Jalut. Kemudian diambil, diletakkan di rumah Talut. Baru Bani Israel yakin bahwa Talut bisa memimpin mereka. Kenapa? Karena punya tabut, punya kotak itu. Jadi nanti kotak itu ada sejarah sendiri. Intinya bahwa ibunya Nabi Musa disuruh meletakkan Musa kecil dalam kotak itu, tabut itu. Jadi waktunya nyusu, ditarik, disusui. Setelah disusui, dibiarkan hanyut. Begitu terus, ya. Sampai akhirnya Allah takdirkan talinya putus. Ketika talinya putus, maka hanyutlah kotak itu di Sungai Nil. Kita beralih kepada istana Fir'aun. Fir'aun itu tidak punya anak laki-laki, semua anak Fir'aun itu perempuan. Dan dia punya istri yang sangat dicintainya, namanya Asiyah bintu Muzahim. Fir'aun sangat cinta dengan Asiyah itu. Masalahnya anaknya tidak ada laki-laki, semua perempuan. Dari Asiyah bintu Muzahim itu. Lah Fir'aun ini ada anak perempuan sakit, tidak bisa disembuhkan. Sudah berobat ke sana kemari, para tabib sudah angkat tangan, tidak bisa disembuhkan. Sampai seorang peramal meramalkan, kalau anak putrimu ingin sembuh, maka usaplah dengan kotak yang pertama kali dilempar ke Sungai Nil. Akhirnya ketika Asiyah bintu Muzahim berjalan di taman istana di samping Sungai Nil, melihat dari kejauhan ada kotak. Akhirnya kemudian Asiyah bintu Muzahim yang namanya anaknya ingin sembuh, akhirnya kemudian merintahkan prajurit untuk mengambil kotak itu. Jangan-jangan kotak itu yang bisa menyembuhkan anaknya kan itu. Diseberanglah, diambil kotaknya. Ketika kotaknya sudah dapat, rupanya isinya bayi Musa alaihi salatu wassalam. Dan Allah langsung berikan kasih sayang kepada hati Asiyah bintu Muzahim. Langsung jatuh cinta kepada bayi Musa ini. Akhirnya kemudian dalam kisah Israiliyah, diambil ludahnya Musa, diusapkan ke penyakit anak putri Fir'aun, kemudian sembuh. Lah ketika Fir'aun mengetahui ada bayi laki-laki, marah dia. Jangan-jangan bayi yang dimimpikan itu maksudnya adalah bayi yang dalam kotak itu. Maka Fir'aun pun hampir-hampir membunuhnya. Tetapi Asiyah bintu Muzahim melarang dan mengatakan, jangan kau bunuh dia. Boleh jadi dia adalah qurratu ainin li walad. Boleh jadi dia akan menjadi penyejuk mataku dan matamu. Dan kita bisa jadikan anak ini sebagai anak angkat kita. Tapi Fir'aun mengatakan tidak, itu hanya untuk penyejuk matamu dan tidak mataku, katanya. Coba kalau seandainya Fir'aun mengatakan, ya itu petunjuk mataku dan mataku dapat hidayah dia. Tapi ketika dia mengatakan ayah petunjuk, artinya itu penyejuk matamu tidak mataku, berarti Fir'aun tidak dapat hidayah. Tapi dari sini Asiyah bintu Muzahim menyelamatkan nyawa Musa kecil. Kemudian ketika Musa kemudian sudah di tangan Asiyah bintu Muzahim, masalahnya tidak mau menyusui. Wanita-wanita yang punya anak yang keluar air susunya itu tidak ada yang mau diminum oleh Musa kecil. Sampai akhirnya Asiyah bintu Muzahim membuat sayembara, siapapun wanita yang air susunya mau diminum oleh Musa, maka dia akan mendapatkan ini dan itu. Tersebarlah kabar ini sampai ke rumah ibunya Musa. Maka ibunya Musa mengutus saudari Musa, tolong cek, jangan-jangan bayi itu adalah bayi kita. Rupanya saudarinya Nabi Musa datang, rupanya betul. Kemudian ditawari bagaimana kalau seandainya
disusui oleh seorang wanita, boleh jadi dia mau meminum air susunya. Ketika didatangkan ibunya Musa, hampir-hampir dia mengaku dia ibunya, kalau bukan karena Allah kemudian menahan lisannya untuk tidak cerita. Akhirnya disusui, mau pula dia, namanya ibunya. Akhirnya kemudian istrinya Firaun meminta agar disusui selama 2 tahun di rumah ibunya Musa, kemudian dikembalikan setelah selesai masa susuan. Sejak itulah Musa hidup di istana Firaun. Ketika Musa sudah mulai bisa merangkak gitu ya, suatu ketika Firaun ini menggendong Nabi Musa. Tiba-tiba Musa menarik jenggot Firaun sampai tersungkur tuh Firaun itu. Oh, bayi punya kekuatan seperti orang dewasa. Seberapalah bayi itu narik janggut, ikhwan. Ini kayak orang dewasa, kayak punya tenaga. Sehingga Firaun kemudian, jangan-jangan bayi ini katanya yang akan meruntuhkan kekuasaanku, hampir-hampir akan terjadi pembunuhan kedua kalinya. Tapi Asiyah bintu Muzahim keburu mencegah dan mengatakan, jangan kau bunuh, itu bayi yang tidak berakal. Kalau engkau tidak percaya, buatlah ikhtibar, uji bayi ini. Akhirnya Fir'aun pun menguji bayi ini dengan meletakkan jamrah, arang yang sudah dibakar yang berwarna merah itu, kemudian tamar kurma, kemudian disuruh milih. Anak bayi disuruh milih. Hampir-hampir anak bayi ini mengambil kurma. Kalau anak bayi ini mengambil kurma berarti dia berakal, berarti memang dia anak yang akan menumbangkan kekuasaannya. Tapi kalau dia mengambil jamrah, mengambil arang yang berbara itu, berarti memang tidak berakal. Ketika dia mengarah ke kurma, maka datang Jibril kemudian mengarahkan ke jamrah. Akhirnya kemudian mengambil arang yang membara itu, kemudian dimakannya. Sebab itulah lisan Musa jadi pelat dan tidak fasih dalam bicara, sehingga dia diajarkan doa oleh Allah Azza wa Jalla, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdah, ya Allah lepaskan ikatan ini. Susah, dia pelat masalahnya, tidak fasih. Makanya Allah menghina Musa, wala yakadu yubin, kau aja ngomong gak beres katanya Firaun. Sampai dihina sama Firaun karena pelat lidahnya. Makanya dia meminta kepada Allah agar Harun dijadikan juru bicaranya dan diangkat menjadi nabi. Maka Allah kabulkan, diangkatlah Harun menjadi nabi dan menjadi juru bicara Musa, karena dia seorang yang orator, ahli diplomasi, baik bahasanya dan tidak pelat. Artinya Allah menyelamatkan Musa 2 kali di tangan Asiyah bintu Muzahim. Musa pun kemudian besar. Ketika dia besar, sudah dewasa, ada peristiwa ketika Musa sedang berjalan-jalan di gang-gang kota Mesir. Ada 2 orang yang sedang berkelahi. Yang satu keturunan Bani Israel, yang satu keturunan Asbat, keturunan kabilahnya Firaun. Musa memandang siapa yang salah, siapa yang benar. Rupanya kebenaran ada di pihak Bani Israel. Ditolonglah anak muda dari Bani Israel. Kemudian terjadi perkelahian antara Musa dan anak muda dari kaum Asbat. Maka Musa pun tanpa sengaja akhirnya membunuh orang tersebut. Tanpa sengaja, bukan ada unsur kesengajaan. Sementara undang-undang Mesir sama dengan Islam, siapa membunuh kisos dibunuh. Maka Musa pun ketakutan sebagai manusia, karena boleh dia akan jadi nabi masalahnya. Maka Musa pun nasihati untuk lari dari Mesir. Maka larilah Musa ke Mesir, ke Madian. Kemudian Musa berjumpa dengan 2 wanita yang sedang mencari air. Kasihan karena ngantri di belakang laki-laki yang banyak. Akhirnya Musa menolong salah satu wanita tersebut mengambilkan air untuk kambing-kambingnya. Sebagai balasannya, maka Musa pun kemudian diantar ke rumah orang tua 2 wanita itu yang bernama Syuaib, bukan nabi, orang soleh. Akhirnya Musa pun diminta bekerja oleh anak putrinya. Bekerjalah Musa di rumah Syuaib, dan Syuaib orang Arab. Akhirnya Musa pun kemudian menikah dengan salah satu putri Syuaib di Madian, kemudian tinggal 10 tahun dan punya keturunan. Setelah 10 tahun dia menikah dengan orang Madian, maka Musa ingin kembali ke Mesir.
ingin mengunjungi keluarganya. Berangkatlah Musa dari Madian menuju Mesir. Di tengah jalan gelap gulita, tengah malam, obornya Musa padam. Kemudian Musa dari kejauhan melihat ada api, maka dia izin kepada istrinya dan keluarganya untuk mengambil api. Setelah kemudian didekati api itu semakin dekat, semakin besar, semakin dekat, semakin besar. Rupanya api itu menyala di tengah-tengah pohon zaitun. Anehnya pohonnya tidak terbakar, apinya makin besar. Makin didekati makin besar, makin didekati makin besar. Anehlah Musa, mana mungkin pohon keluar api dan makin besar makin besar. Ketika sudah di depan api, tiba-tiba ada suara di balik api, ya Musa, innani anallah, wahai Musa, aku adalah Tuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa. Ketika itu Musa memegang tongkat di tangan kanannya. Kemudian Allah mengatakan, apa yang di tangan kananmu itu wahai Musa? Wa ma biyaminika ya Musa. Apa yang kau pegang di tangan kanan wahai Musa? Kata Musa, asaya, ini tongkatku, atawakkau ilaiha. Aku gunakan untuk bersandar, atau aku gunakan untuk memetik daun dan memberikan makan-makan kambing-kambing, ataupun untuk yang lain yang bermanfaat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, alqiha ya Musa, lemparkan tongkat itu. Ketika dilempar tiba-tiba jadi ular, kaget lah gitu ya. Yang selama ini tongkat dia bawa ke sana kemari, suruh dilempar, ketika dilempar jadi ular. Kemudian disuruh dipegang pula. Aduh, kan bingung tuh. Pegangnya, oh, tongkatnya dilempar, tiba-tiba jadi ular. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, khudh, ambil katanya. Kan repot, antum pegang ular, pegang buntut, dipatuk kepala. Pegang kepala, main patuk kepalanya kan itu ya. Maka Allah mengatakan, la takhaf, jangan takut. Jangan takut, ambil. Karena peristiwa ini akan terulang nanti. Ya. Nanti akan terulang. Bahwa peristiwa ini akan terulang lagi masalahnya. Akhirnya diambillah tongkat di ular itu. Ketika dipegang buntutnya, tiba-tiba kembali jadi tongkat. Kemudian Allah mengatakan, masukkan tangan wahai Musa ke pesakmu. Masukkan ke pesaknya. Ketika dikeluarkan, tiba-tiba kayak baterai ada cahayanya. Jadi tidak perlu lagi Musa pakai obor lagi ya, cukup gini saja. Kalau antum ada cair di sini kan enak. Gitu ya. Kalau lagi cari kodok gitu ya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sejak itulah Musa diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, dan Allah menugaskan agar Musa cepat ke Mesir untuk berdakwah kepada Firaun. Pulanglah Musa ke Mesir. Kemudian pulang ke rumahnya, berjumpa dengan abangnya Harun. Kemudian dia mengajak kerjasama, didakwai Harun, masuklah ke agama Musa. Keluarganya masuk ke agama Musa. Akhirnya Harun pun didoakan oleh Musa agar jadi nabi dan menjadi juru bicaranya. Berangkatlah dua orang ini menuju Firaun. Wa qula lahu qawlan layyina. Wahai Musa, berdakwalah dengan cara yang lembut kepada Firaun. Mudah-mudahan dia sadar. Datanglah Musa kepada Firaun. Ketika sampai di sana Firaun tentu kenal siapa Musa. Namanya anak angkatnya, sudah lama hidup di istana. Ketika Musa mengajak Firaun ke dalam tauhid, Firaun malah istihza, mengolok-olok Nabi Musa. Kemudian mengingatkan doa dia sewaktu dia pergi dari Mesir sudah membunuh orang yang tidak bersalah. Katanya Firaun. Tapi Musa membalik, engkau lebih kejam dariku. Berapa bayi yang kau bantai wahai Firaun? Aku hanya satu orang, itu pun tidak disengaja. Dari situlah kemudian Musa menunjukkan mujizatnya di hadapan Firaun. Dilemparnya tongkat itu jadi ular. Ketakutan Firaun itu. Kemudian dimasukkan tangannya, tiba-tiba bercahaya. Firaun ketakutan dan orang-orang di sekitarnya ketakutan. Tetapi Firaun tidak habis akalnya. Akhirnya Firaun pun mengajak duel Musa dengan tukang-tukang sihir. Karena disangkanya oleh Firaun Musa punya sihir. Akhirnya ditentukan waktunya, waktu duha. Maka Firaun pun kemudian mengundang 70.000 tukang sihir dari berbagai macam negeri. Tukang-tukang sihir yang luar biasa, yang bukan kaleng-kaleng.
tukang sihir yang betul-betul tukang sihir, bukan dukung-dukung cabul, bukan. Memang tukang-tukang sihir yang didatangkan. Ketika kemudian berduel Musa dengan tukang-tukang sihir itu, maka kemudian Musa pun diperintahkan tukang-tukang sihir, alqiha, lempar, kata Musa, bal antum alqud, bal ulqu, kalian saja yang lempar-lempar itu. Bal alqu, kemudian mereka pun melempar tambang tali, namanya sihir takhil. Jadi mereka menggunakan sihir takhil, yukhayyalu ilaihi annaha tas'a, seolah-olah benang, tali, tambang dihayalkan itu ular yang bergerak hendak menyerang Musa. Maka Musa pun kembali melemparkan tongkat, dan Allah Subhanahu wa taala sifatkan dua tongkat, jan dan thu'ban, kadang mengecil, kadang membesar. Jadi ularnya itu kadang kecil, kadang besar, kadang kecil, kadang besar, segesit ke sana kemari, memakan ular-ular kecil jelmaan daripada tambang dan tali-tali itu. Tukang-tukang sihir berusaha memantra-mantra. Masalahnya kan sihir takhil. Kalau sesama mereka, pamannya mereka melempar tali kemudian jadi ular, mungkin tukang sihir yang lainnya memantra-mantra, dilihatnya bukan ular tali, kan begitu. Ketika mereka semua bermantra-mantra menerawang ular yang dilempar Nabi Musa dari tongkatnya itu, tetap saja yang dilihat ular. Ya ndak ada tali kapal yang gede, enggak juga gitu. Tetap aja ular gitu ya. Berarti ini bukan sihir, ini kekuatan lain. Dari situlah maka tukang sihir pun merasa bahwa ini adalah mukjizat dari Allah. Akhirnya mereka tobat semuanya, mereka sujud. Kemudian Fir'aun marah dan mengatakan, amantum qabla an adana lakum, kalian kau beriman sebelum aku izinkan? Enak kali kalian. Iman aja izin Fir'aun. Mereka mengatakan, iya, karena yang di hadapan kita adalah kebenaran. Akhirnya Fir'aun mengancam untuk membunuh mereka. Dibantailah tukang-tukang sihir itu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lihat tukang-tukang sihir itu, di pagi hari saharatun fajarah, di sore hari syuhadaun bararah. Di pagi hari mereka tukang sihir yang jahat, di sore hari sudah menjadi para syuhada yang baik. Karena rahmat Allah azza wa jalla, mereka masuk surga. Padahal tidak pernah beriman, hanya sujud satu kali kemudian mati syahid, masuk surga. Syahid, ya kan? Akhirnya kemudian Fir'aun pun geram. Musa pun kemudian bergegas datang kepada Bani Israel agar Bani Israel bersiap-siaga untuk pergi dari Mesir, karena ini sudah genting suasananya. Ketika Fir'aun mendengar bahwa Musa dan Bani Israel akan bergerak meninggalkan Mesir, Fir'aun tidak terima. Maka Fir'aun pun mengejar Musa dan Bani Israel bersama pasukannya. Rupanya Allah takdirkan kesusul pula. Musa dan Bani Israel tidak bisa lari karena di hadapannya ada Laut Merah. Akhirnya bingung nih, di depan laut, di belakang pula tentara Fir'aun, sehingga Bani Israel mengatakan, innala mudrakun, wahai Musa, kita sudah dikepung ini, tidak bisa lari, mereka sudah lihat kita, mau kemana kita? Tapi Musa dengan yakin mengatakan, tenang, inna ma'iya rabbi sayahdi, kebersamaan Allah akan memberikan jalan kepada kita. Dengan yakinnya Musa seperti itu. Akhirnya kemudian Allah mengatakan, wa id faraqna bikumul bahra. Ceritanya di sini. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belah untuk kalian lautan. Dalam ayat yang lain, wadrib bi asakal bahra, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan itu. Tiba-tiba fanfalaqa, tiba-tiba kemudian lautan itu terbelah menjadi 12 jalan. Karena Bani Israel itu terdiri dari 12 kabilah. Akhirnya masing-masing jalan dilalui masing-masing kabilah, sehingga kemudian mereka pun berhasil menyeberangi lautan yang cukup terjal dan jauh itu. Fir'aun tidak tahu bahwa itu adalah ciptaan Allah, mukjizat Nabi Musa. Disangkanya jalan biasa. Diteroboslah oleh Fir'aun dan pasukannya. Ketika Fir'aun di tengah-tengah lautan, Musa sudah berada di seberang sana. Di sini Allah mengatakan, wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun.
maka kami tenggelamkan Fir'aun dan kalian wahai Bani Israel menyaksikannya, menyaksikan bagaimana mereka ditenggelamkan. Dan ini nikmat dari Allah, dan itu peristiwanya tepat pada tanggal 10 Muharram, pada tanggal 10 Muharram. Makanya kenapa kita disunahkan untuk puasa Asyura, puasa yang pertama diwajibkan kepada kaum muslimin sebelum puasa Ramadan. Karena ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah di tahun pertama Hijriah, Rasul melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa di tanggal 10 Muharram itu. Maka Rasul bertanya, puasa apa kalian ini? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, puasa mengikuti Nabi kami Musa, karena Musa berpuasa saat diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan Allah tenggelamkan di tanggal ini. Musa pun berpuasa, kami pun berpuasa. Maka Rasul mengatakan, kalau kalian berpuasa karena alasan itu, ana ahaqqu bi Musa, aku lebih berat menghormati Musa dibandingkan kalian. Sejak itu Rasul memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa yang disebut dengan Yaumu Asyura, puasa tanggal 10 bulan Muharram. Tapi ketika tahun kedua Hijriah, maka Allah turunkan syariat puasa Ramadan. Maka puasa Asyura dimansuh hukumnya, dihapus hukumnya, dari wajib menjadi sunnah, dan Islam punya puasa wajib sendiri yang disebut dengan puasa Ramadan. Di sini nikmat yang Allah berikan dan anugerahkan kepada Bani Israel, bapak moyang kalian diselamatkan, ini nikmat. Dan itu diingatkan kepada orang-orang Yahudi di kota Madinah. Masalahnya, sekali lagi, Bani Israel ini umat yang degil. Jadi kalau antum degil itu, antum kayak Bani Israel, ya. Baru saja diselamatkan tuh, baru diselamatkan, bayangkan. Mereka diselamatkan dari perbudakan Fir'aun, diselamatkan tidak ditenggelamkan di lautan, dan mereka menyaksikan bagaimana selama ini yang sudah membantai anak-anak laki-laki mereka dan budak mereka tenggelam di lautan. Mungkin bahasa kitanya kapok kowe katanya kan, itu tenggelamkan kan, begitu bahasa kita ya. Karena sudah menyakiti, tahu-tahu ditenggelamkan. Kayak antum dizalimi orang, asli disakiti saja, tiba-tiba yang nyakiti antum di hadapan antum ketabrak motor mati, kira-kira antum ngomong apa? Alhamdulillah, kan gitu ya. Allah bayar cash katanya. Bani Israel melihat tuh bagaimana selama ini orang yang membantai keluarga mereka seperti itu, baru saja diselamatkan. Tiba-tiba Bani Israel lewat di sebuah kampung, kampung itu nyembah berhala patung anak sapi. Akhirnya kemudian mereka mengatakan kepada Musa, stop ya Musa. Ada apa kata Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah, katanya. Wahai Musa, jadikanlah berhala untuk kami seperti mereka, katanya. Baru diselamatkan minta berhala, kurang ajar nggak? Baru diselamatkan, dapat hidayah mengikuti Nabi Musa, mau sesat pula, mau jadi penyembah berhala lagi. Makanya Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun, kalian umat yang jahil, yang bodoh, sudah diselamatkan mau syirik pula. Makanya ucapan Bani Israel ini menjadi alasan Nabi SAW ketika perang Hunain. Ketika Nabi SAW perang Hunain, kan banyak para sahabat yang baru masuk Islam ikut dalam perang Hunain, namanya akidahnya belum kokoh. Lewat pula mereka di sebuah pohon. Pohon itu terkenal di zaman jahiliyah pohon keramat, pohon yang suka ditabaruki, diambil berkahnya. Jadi kalau mereka sebelum perang digantungkanlah pedang itu di pohon, supaya ada energi masuk dari pohon itu dan pedangnya menjadi sakti dan bisa digunakan dan bisa menang dalam peperangan. Itu keyakinan orang jahiliyah. Samalah dengan orang-orang dulu, keris-keris gitu ya, harus direndam berapa bunga? 7 bunga katanya. Dari bunga kuburan sampai bunga taman katanya, harus direndam supaya sakti kan itu ya. Kalau orang jahiliyah tidak usah direndam, taruh aja di pohon itu, beberapa hari nanti berkah. Jadi sahabat ini tiba-tiba berhenti depan pohon itu, kemudian mengatakan, ya Rasul, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Rasul, buatlah pohon kayak gitu katanya, sebagaimana mereka orang-orang musyrik punya pohon kayak gitu. Jadi kalau kita perang, kita ambil berkah dari situ. Oh, Nabi marah lah. Allahu Akbar.
innakum kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha innakum qaumun tajhalun. Ucapan kalian persis seperti Bani Israel yang mengatakan kepada Musa baru saja diselamatkan, mereka mengatakan, ya Musa, jadikan Tuhan-Tuhan seperti mereka, orang-orang musyrik itu. Maka Rasul mengatakan, innakum qaumun tajhalun, kalian umat yang jahil, sudah dapat hidayah mau syirik pula gitu. Jadi itulah Bani Israel, baru saja diselamatkan sudah syirik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa 40 malam, kemudian kalian mengambil anak sapi berbentuk patung dari emas itu setelahnya dan menjadi sesembahan selain daripada Allah. Wa antum zalimun, dan kalian berlaku zalim, dan tidak ada kezaliman yang zalim melebihi kesyirikan. Kemudian kami maafkan kalian setelah itu agar kalian bersyukur, dan sungguh kami berikan kepada Musa Taurat dan juga mukjizat-mukjizat agar kalian mendapatkan petunjuk. Jadi begini ceritanya. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam ingin membuat undang-undang untuk Bani Israel. Namanya kalau sudah orang ramai, tentu kalau tidak ada undang-undang yang menaungi mereka, suka-suka. Makanya di negeri kita ini aman karena ada polisi, ada tentara gitu ya, yang merupakan abdi negara. Ada undang-undang bagi orang-orang yang melakukan kriminal. Makanya di sebuah tempat daerah yang berkumpul orang ramai harus ada undang-undang. Akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah untuk dibuatkan undang-undang kepada Bani Israel. Maka Musa pun kemudian meminta kepada Allah untuk diturunkan satu kitab sebagai undang-undang Bani Israel. Maka Allah janji agar Musa datang ke Bukit Sinai dan mengambil undang-undang itu berupa kitab Taurat. Berangkatlah Musa, meninggalkan ribuan Bani Israel, dan kepemimpinannya diserahkan kepada Harun. Dia pun berangkat dengan 12 orang pilihan dia. Berangkatlah Musa dengan 12 orang pilihan ini menuju Bukit Tur untuk mengambil wahyu. Nah, selama 40 malam Musa berpuasa. Ada yang mengatakan begitulah puasa zaman dulu malam hari. Kalau puasa kita kan siang hari. Itulah bedanya puasa kita dengan mereka. Jadi Musa berpuasa selama 30 hari. Setelah 30 hari, karena dia hendak berdialog dengan Allah, takut bau mulutnya, hampir-hampir membatalkan puasanya. Tapi Allah mengatakan, jangan kau batalkan wahai Musa, karena bau mulut orang yang berpuasa jauh lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Lalu khufu fami shaim atyab indallahi min rihil misk. Lanjutkan 10 hari lagi. Summa atmamnahu bi ashrin wa tamma miqatu rabbih 40 lailatan. Disuruh melanjutkan 10 hari lagi biar sempurna 40 malam. Makanya disebut lailatan 40 malam. Kenapa tahu jumlah 40 malam? Kok enggak 40 siang? Karena yang bisa menghitung tanggal itu malam. Kalau siang tidak bisa menghitung tanggal. Matahari terbit dari timur, kemudian terbenam di barat. Susah kita menentukan tanggal pakai matahari. Tapi kalau kita menentukan tanggal lewat bulan bisa. Ya kan? Orang-orang tua dulu gak kenal almanak, gak kenal penanggalan. Dia tengok bulan saja. Oh, tanggal 29 katanya. Tahu dia. Ya. Oh, ini awal bulan, tengah bulan, datang bulan katanya kan. Jadi orang-orang dulu tahu kan, tanpa ada penanggalan, cukup lewat tengok bulan saja orang sudah tahu. Makanya penanggalan dalam Islam itu disebut qamariyah, bukan syamsiyah. Qamariyah. Orang menentukan besok Ramadan bukan nengok matahari, nengok bulan.
matahari terbenam, bulan naik, dilihat waktu maghrib, hilalnya nampak atau tidak. Kalau nampak, besok Ramadan, gitu ya. Jadi penentuan hari itu pakai bulan, makanya disebut arba'ina lailatan, bukan arba'ina naharan, ya kan? Menggunakan lailah, 40 malam. Orang dulu kan nggak ada tanggalan, kok tahu angka 40 dari mana? Dari bulan tadi, melihat bulan. Ya kan? Orang tua-tua dulu mana ada kenal almanak itu. Mereka hanya kenal bulan saja. Tengok bulan, belum gajian, kenapa? Masih muda katanya. Jadi intinya bahwa bulan itu yang menentukan penanggalan. Maka disebut qamariyah, arba'ina lailah. Ketika Musa sudah mendapatkan mandat Taurat, dan Taurat itu kitabnya orang-orang Yahudi. Jadi Musa diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla, sebaiknya kau segera pulang wahai Musa. Ada apa ya Rabb? Bani Israel sudah disimpangkan Samiri. Samiri sudah buat ulah, membuat patung anak sapi dari emas. 70.000 Bani Israel sudah murtad katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tinggalkan kisah Musa, kembali kepada kisah Harun yang memegang Bani Israel. Ketika Nabi Musa berangkat 40 malam, rupanya dimanfaatkan oleh orang namanya Samiri. Setiap umat itu ada munafiknya. Munafiknya di zaman Nabi Musa namanya Samiri. Munafiknya di zaman Nabi namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Samiri ini diberikan kelebihan oleh Allah, mampu melihat yang tidak bisa dilihat manusia. Jadi ketika Samiri ini bersama Nabi Musa menyeberang lautan, ya, pas di belakang Nabi Musa, Samiri melihat kok Nabi Musa bersama orang yang menunggang kuda berwarna putih, dan seolah-olah dia memerintahkan kepada Musa. Kalau memang dia bagian dari Bani Israel, harusnya Musa yang perintahkan dia. Kenapa pula dia merintahkan Nabi Musa? Langsung instingnya mengatakan jangan-jangan di Jibril. Akhirnya dia titeni, dia lihat gitu ya, kuda-kuda Jibril itu, setiap kudanya menginjak tanah langsung hijau. Setiap kudanya menginjak tanah langsung hijau, langsung tumbuh hijau gitu. Makanya, dan ini tidak diperhatikan Bani Israel kecuali dia saja. Akhirnya setiap pijakan kuda itu yang langsung tumbuh rumput gitu, diambil bekasnya, kemudian disimpan tuh. Kemudian berjalan sampai ke tempat tujuan. Ketika Musa tidak ada, Bani Israel itu kan merasa bersalah, karena ketika mereka meninggalkan Mesir, sebagian mereka ada yang mencuri emas, emasnya kaum Firaun. Sehingga mereka bertanya kepada Harun, bagaimana hukum emas yang kami bawa ini? Kata Harun dan Musa, haram, lemparkan itu, jangan dibawa dalam safar kita, benda haram katanya. Dilemparkan emas-emas itu, karena dilemparkan dikutip sama Samiri emas-emasnya, dapatlah satu karung, ya kan? Akhirnya kemudian ketika tidak ada Musa, emas yang dikutip, yang dilempar Bani Israel itu akhirnya dicetak jadi patung anak sapi. Setelah jadi, tanah bekas pijakan kaki kuda itu dimasukkan ke dalam patung anak sapi. Tiba-tiba bersuara dia, laku keluar, wah gitulah, bahasa sapi gimana tuh yang paham tuh. Langsung bersuara. Bani Israel dikagetkan dengan suara sapi. Kok ada patung sapi kok bisa bersuara? Sementara dulu Bani Israel ketika di Mesir mereka menyembah patung anak sapi juga. Akhirnya mulailah memori kesyirikannya muncul lagi. Balik lagi mereka menyembah anak sapi. Kata Musa, kata Samiri, wahai Bani Israel, Musa ngapain jauh-jauh ke Bukit Tur nyari Tuhannya? Lo Tuhannya ada di sini katanya. Sembah Tuhannya. Musa ngapain jauh-jauh, Tuhannya di sini? Akhirnya Bani Israel terpecah, ada yang menyembah patung anak sapi. Harun berusaha untuk menghentikan mereka, malah diancam mau dibunuh. Dan sebagian mereka mengatakan kami tidak akan berhenti sampai Musa datang. Kalau kata Musa enggak, maka kami tidak akan menyembah. Kalau Musa mengatakan tidak, kami tetap menyembah. Dan Ibnu Katsir menyebutkan 70.000 yang menyembah patung anak sapi itu. Makanya ketika Musa datang dengan 12 orang itu, ini masalahnya ada dua tempat yang menyimpang. Satu, orang-orang jahil menyimpang menyembah patung anak sapi. Orang-orang yang ikut Musa, orang-orang cerdas, orang pilihannya pun buat kurang ajar juga.
Ketika Musa membawa Taurat kemudian ditampakkan kepada mereka, apa kata mereka? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Hei Musa, kami tidak akan beriman kepadamu, kenabianmu, sampai kau perlihatkan Tuhanmu dengan kedua mata kami, katanya. Yang ini kurang ajar, yang sana kurang ajar. Bani Israel ini memang yang pilihannya juga sama, orang jahilnya juga sama tuh. Bani Israel. Akhirnya Allah kirim halilintar mati semua, tetapi Allah hidupkan kembali, nikmat Allah, dari mati hidup lagi. Ya. Sementara di sana, di tempat lain, orang-orang jahilnya menyembah patung Samiri. Datang Musa marah kepada Harun, panggilnya Samiri. Akhirnya Musa mengusir Samiri. Kemudian setelah itu Musa pun menghukum Bani Israel atas hukum Taurat dengan cara apa? Saling membunuh.